Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Hari ini kita akan memulai sekolah minggu ya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih karena telah membimbing kami selama hari ini. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu. Berkatilah kami agar dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji
Pagi adik-adik, hari ini bertemu kembali dengan Kak Edi. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telinga anakku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, yang memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo Adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Yogi di sini. Gimana kabarnya? Gimana? Luar biasa? Pinter kalau luar biasa. Tadi barusan sudah mendengarkan firman dari Kak Edi ya? Sudah? Oh, pinter adik-adik, biar kesapa ini. Good kalau sudah mendengarkan firmannya dengan baik. Nah, sekarang kita mau masuk ke pendalaman firman. Tapi sebelum itu, Kak Yogi mau sulap. Nah, penasaran Kak Yogi mau sulap apa? Oke, kalau penasaran. Nah, sekarang Kak Yogi punya apa ini? Gambar buah jeruk. Gambar buah jeruk, adik-adik. Kak Yogi akan lempar dan kita lihat apa yang terjadi dengan gambar buah jeruk ini. Oke? Dapat buah jeruk, adik-adik. Gimana dari gambar jadi buah jeruk? Satu nggak cukup adik-adik. Kalau Kak Yogi lempar, apa yang terjadi ya? Coba kita lempar. Ada 2 buah jeruknya sekarang adik-adik. Enak ini, cukup kalau 2. Tapi kalau cuma buah jeruk kurang mantap. Kak Yogi mau ubah. Tuhan Yesus, ubahlah buah jeruk ini, amin. Kita lihat ya, Kak Yogi bisa merubah buah jeruk ini jadi apa. Jadi jus jeruk adik-adik. Jus jeruk. Cuma punya 1 tapi. Ini buat Kak Yogi, kalau adik-adik mau ya minta sama orang tuanya ya. Ya sudah, firmannya sudah. Kak Yogi mau lanjutkan. Tadi sudah selesai
sulapnya. Sekarang Kak Yogi mau lanjutkan ke pendalaman firman adik-adik. Nah, tadi adik-adik kan sudah mendengarkan firman dari Kak Edi, betul kan? Nah, sebelum itu Kak Yogi juga mau ingatkan kalau hari ini gereja merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga, adik-adik. Kak Yogi ulangi ya, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Dan hari raya ini termasuk hari raya yang penting, sehingga adik-adik harus ikut misa nanti. Bagi yang belum misa, bersama orang tua ya, lewat online. Tapi kalau yang sudah ikut misa, good. Kalau yang belum, ayo nanti misa dengan orang tua, oke? Jangan lupa ya, harus ikut misa. Sip. Nah, sekarang Kak Yogi mau tanya adik-adik. Adik-adik mau naik ke surga nggak? Sama seperti Bunda Maria tadi. Kalau mau, harus meniru sikap Bunda Maria. Nah, sikap seperti apa Kak Yogi yang harus ditiru dari Bunda Maria? Ayo, ada yang tahu ndak? Ayo, ada yang tahu nggak sikap apa adik-adik? Gampang banget. Kak Yogi kasih tahu, sikap yang harus ditiru adalah sikap rendah hati. Sekali lagi, sikap rendah hati. Sama seperti Bunda Maria yang dibacaan firman tadi, rendah hati. Itu yang harus adik-adik tirukan. Apa sih Kak rendah hati itu? Mungkin ada adik-adik yang belum mengerti ya. Nah, enggak apa-apa. Rendah hati itu adalah sikap yang tidak suka pamer dan tidak sombong. Rendah hati itu adalah sikap yang tidak suka pamer dan tidak sombong. Nah, supaya adik-adik paham ya tentang sikap rendah hati itu apa, ini Kak Yogi mau setelkan sebuah video singkat. Oke? Lihat videonya baik-baik dan nanti adik-adik bisa lebih mengerti apa itu sikap rendah hati. Oke? Silakan saksikan videonya sekarang. Halo semuanya, hari ini aku mempelajari pelajaran penting tentang jangan suka pamer. James kereta yang sangat sombong. Dia suka memberitahu semua orang dia yang terbaik dalam segala hal. Suatu hari di depo stasiun, Philip memberitahu aku dan James betapa kuat dirinya dan bagaimana dia bisa menarik banyak gerbong. Bukannya mengabaikan Philip, James memutuskan untuk memamerkan dirinya dan membuktikan dialah kereta yang paling kuat. Kemudian terjadi masalah. Muatan yang dia bawa terlalu berat bagi James dan mendorongnya keluar jalur kereta dan ke ujung jembatan. Untungnya, Philip berhasil menyelamatkan dirinya. James menyadari seharusnya dia tidak mencoba menarik muatan yang lebih banyak dari kemampuannya. Memamerkan diri tidak membuat James terlihat kuat atau cerdik. Itu sebabnya memamerkan diri bukanlah ide yang bagus. Nah, adik-adik, bagaimana tadi video singkatnya? Bagus? Bagus. Sudah mengerti belum arti sikap rendah hati? Sudah? Waduh, adik-adik ini pinter semua. Kak Yogi jadi seneng. Nah, tapi Kak Yogi mau jelaskan sekali lagi ya, supaya adik-adik lebih paham dan lebih mengerti. Nah, jadi tadi di video yang singkat tadi ada kereta yang bernama si James. Dia ingin pamer adik-adik, dia ingin sombong. Dia ingin menunjukkan kalau dia itu kuat. Caranya bagaimana? Dia mau bawa barang yang banyak sekali. Namun apa yang terjadi? Pada saat si James membawa barang yang banyak sekali, dia hampir jatuh. Oh
untung ada temannya yang menolong. Kalau enggak, jatuh dia adik-adik. Nah, jadi adik-adik tidak boleh pamer ya atau sombong. Tidak boleh suka pamer atau sombong ya. Karena apa? Karena kalau adik-adik suka pamer atau sombong, nanti susah sendiri, mendapatkan kesusahan. Sama seperti James, dia yang ingin pamer, ingin sombong. Dia bawa barang yang banyak sekali. Dia malah hampir jatuh adik-adik. Jadi tidak boleh ya. Tapi adik-adik harus apa? Harus rendah hati. Sama seperti tadi cerita Firman, di mana Bunda Maria yang rendah hati. Kok bisa Kak Yogi? Bisa. Tadi kan ceritanya Bunda Maria datang ke rumah Elizabeth sepupunya. Lalu apa yang dilakukan Elizabeth? Dia memuji Bunda Maria. Tetapi Bunda Maria tidak pamer adik-adik, tidak sombong. Kalau dia dipuji-puji oleh Elizabeth sepupunya. Tapi apa yang dilakukan oleh Bunda Maria? Dia malah berdoa adik-adik Bunda Maria. Bunda Maria berdoa, berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adik-adik sikap rendah hati yang jempolan. Sudah nggak pamer, nggak sombong, tapi malah berdoa, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jadi, kalau adik-adik bisa melakukan atau menyelesaikan sesuatu dengan baik, atau mendapatkan sesuatu dari orang lain atau orang tua, jangan pamer atau sombong ya adik-adik, tetapi harus berdoa kepada Tuhan, berterima kasih, mengucap syukur karena bisa melakukan atau menyelesaikan sesuatu dengan baik, atau mendapatkan barang dari orang lain atau orang tua. Itulah adik-adik baru bersikap rendah hati yang jempolan. Oke adik-adik? Oke, nah sekarang katakan ke papa mama atau saudara-saudarinya, kakak adiknya, bilang gini, papa mama, kakak adik, ayo kita bersikap rendah hati seperti Bunda Maria. Pinter adik-adik. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan adik-adik. Sebentar Kak Yogi berdiri. Adik-adik juga ikut berdiri ya. Tirukan gerakan Kak Yogi. Ini untuk yang kelas kecil dulu. Oke? Jiwaku memuliakan Tuhan. Sekali lagi. Jiwaku memuliakan Tuhan. Bisa adik-adik? Pinter yang kelas kecil. Sekarang yang kelas tengah dan kelas besar. Sama, yang depannya sama, cuma ada tambahan nanti. Oke? Gerakannya juga sama tapi nanti ada tambahan. Seperti ini adik-adik yang kelas tengah dan besar. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku, bentuk hati adik-adik, bergembira karena Allah juru selamatku. Sekali lagi yang kelas tengah dan besar. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sekali lagi ya kelas tengah dan kelas besar. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Pinter semua adik-adik yang kelas kecil, tengah, dan besar. Nah, sampai
Sampai di sini dulu ya firman dan pendalaman firman hari ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan di pause videonya karena masih ada aktivitas. Ikuti aktivitasnya, pasti keren dan seru. Dadah Dade, Tuhan memberkati. Hai adik-adik, tadi kan udah dengarkan firman ya. Jadi sekarang kita mau aktivitas ya. Kita akan membuat pembatas buku yang bertuliskan doa Salam Maria. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu buffalo, plong-plongan, bolpen atau spidol, gunting, dan pensil warna. Jadi pertama-tama kita potong dulu buffalonya berbentuk persegi panjang. Setelah buffalonya dipotong seperti ini, kita tuliskan doa Salam Maria. Jadi setelah ditulis doa Salam Maria, kita potong sisa kertas. Jadi setelah dipotong jadi sekecil ini, kita warnai sesuai keinginan adik-adik ya. Jadi setelah diwarnai sesuai keinginan adik-adik, adik-adik potong sesuai bentuk yang adik-adik inginkan. Jadi setelah dipotong-potong sesuai motif, sekarang kita mau lubangin ya. Jadi setelah dilubangi seperti ini, kita kasih tali untuk seperti pembatasnya. Kita ikat talinya. Nah, jadi deh pembatas Alkitabnya. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hai adik-adik. Nah, hari ini kita mau mengenal Santo-Santa yang lain. Kalau kemarin-kemarin sudah A, B, C, D, E. Sekarang awalannya F. Kira-kira siapa ya Santo-Santa dengan awalan huruf F? Nah, hari ini kita mau berkenalan dengan Santo Fransiskus Xaverius. Pasti adik-adik udah sering dengar nama ini, karena nama ini merupakan salah satu imam yang sangat besar dan namanya juga banyak dipakai untuk Santo-Santa pelindung. Seperti salah satunya Santo Fransiskus Xaverius ini Santo pelindung dari SDK Santo Xaverius yang ada di sebelah gereja sekolahnya. Nah, Santo Fransiskus Xaverius ini lahir tahun 1506. Jadi udah 500 tahun yang lalu. Nah, dia lahir dari keluarga bangsawan. Nah, keluarga bangsawan itu maksudnya apa? Keluarga bangsawan ini artinya adalah keturunan orang yang terpandang. Jadi zaman dulu masih kerajaan-kerajaan. Jadi Fransiskus Xaverius ini merupakan orang yang terpandang dan dia dihormati banyak orang keluarganya. Nah, kalau kita membayangkan hidup di zaman dahulu, pasti
bayangannya selalu enak, kayak hidupnya mewah, pakai baju bagus, terus tinggal di istana yang mewah. Nah, tapi di kerajaan ini tidak demikian. Pada tahun 1512, 6 tahun setelah Santo Fransiskus Xaverius lahir, nah, kerajaannya diserang oleh raja yang bernama Raja Ferdinand. Nah, diceritakan kalau akhirnya kerajaan dari Santo Fransiskus Xaverius ini kalah dan akhirnya keluarganya melarikan diri. Nah, lalu pada tahun 1521, 9 tahun kemudian, keluarganya akhirnya kembali ke kerajaannya yang dulu. Nah, tapi dua saudaranya Santo Fransiskus Xaverius ini sudah tertawan oleh raja yang dulu. Jadi, Fransiskus Xaverius ini mempunyai 4 bersaudara. Dia adalah anak bungsu, 2-nya kakak laki-laki, sama 1 saudara perempuan. Nah, 2 kakak laki-lakinya ini tertawan oleh Raja Ferdinand. Nah, tertawan itu maksudnya apa? Tertawan itu artinya tertangkap. Jadi pas ketika perang itu, 2 saudaranya ini tertangkap oleh Raja Ferdinand. Nah, pada tahun 1525, 4 tahun setelah kembali ke kerajaannya, Fransiskus Xaverius ini berumur 19 tahun. Nah, ini ia memutuskan untuk melanjutkan studinya. Dia mau belajar lagi, dan akhirnya dia pergi ke Prancis untuk melanjutkan studi. Dia belajar dan berharap setelah melanjutkan studinya, setelah lulus, dia bisa menjadi imam. Nah, setelah belajar 5 tahun kemudian, Santo Fransiskus Xaverius ini sudah lulus. Nah, sudah lulus dan dia mulai mengajar ilmu yang dia pelajari, yaitu ilmu filsafat dan ilmu teologi. Nah, ilmu filsafat itu apa, Kak? Ilmu filsafat ini adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena kehidupan dan pemikiran-pemikiran manusia. Lalu kalau ilmu teologi itu adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang keyakinan beragama. Nah, awalnya cita-cita Santo Fransiskus Xaverius ini ingin menjadi imam yang terhormat. Dia ingin menjadi imam yang besar dan dikenal oleh banyak orang. Tetapi, suatu hari Santo Fransiskus Xaverius ini bertemu dengan adik kelasnya. Lalu, adik kelasnya ini bertanya, "Apa untungnya apabila manusia memperoleh segalanya, namun kehilangan jiwanya?" Nah, di sini Santo Fransiskus Xaverius akhirnya sadar bahwa dia harusnya bukan ingin menjadi imam yang terhormat, imam yang besar, tetapi ia mengabdikan hidupnya kepada Tuhan dan juga kepada orang yang membutuhkan. Jadi akhirnya, setelah bertemu adik kelasnya, Santo Fransiskus Xaverius mengubah jalan hidupnya. Dia ingin lebih dekat kepada Tuhan dan juga dia membantu kesesama, membantu orang-orang yang menderita dan membantu orang yang berkebutuhan. Nah, 15 Agustus 1534, Santo Fransiskus Xaverius dan beberapa teman lainnya mengucapkan kaul untuk hidup murni dan hidup miskin, dan untuk berziarah ke Tanah Suci. Nah, kaul itu apa, Kak? Kaul itu adalah janji yang diucapkan oleh manusia kepada Tuhan. Jadi biasanya kaul ini diucapkan oleh biarawan dan biarawati, orang-orang dengan panggilan hidup yang memang ingin menjadi romo, suster, frater, ataupun yang lainnya. Nah, hidup murni itu artinya mereka yang mengucapkan kaul tidak menikah. Lalu kalau hidup miskin artinya adalah mereka yang mengucapkan kaul ini tidak lagi memikirkan kekayaan duniawi. Mereka hidup secara sederhana. Nah, akhirnya 3 tahun kemudian setelah mengucapkan kaul,
pada tanggal 24 Juni 1537, Santo Fransiskus Xaverius akhirnya ditahbiskan menjadi imam. Nah, setelah menjadi imam, Santo Fransiskus Xaverius ini banyak sekali berlayar bepergian untuk menyebarkan agama-agama Katolik. Nah, kira-kira apa yang membedakan Santo Fransiskus Xaverius dengan santo-santa yang lain? Ada yang tahu? Nah, Santo Fransiskus Xaverius ini bersama dua temannya membuat karya suatu komunitas yang bernama Serikat Yesus. Nah, lalu Santo Fransiskus Xaverius ini juga setelah menjadi imam banyak sekali berlayar ke kota-kota di Asia, ke kota-kota yang memang membutuhkan, ke kota-kota kecil untuk menyebarkan agama Katolik. Negara-negaranya itu ada Malaka, terus ada Indonesia juga, tepatnya di Ambon, Ternate, terus ada di Goa. Nah, lalu Santo Fransiskus Xaverius ini juga pergi ke Jepang. Meskipun untuk masuk ke Jepang ini sangat sulit, tetapi Santo Fransiskus Xaverius ini bisa masuk dan pada akhirnya menyebarkan agama Katolik. Nah, tetapi Santo Fransiskus Xaverius ini bukan hanya menyebarkan agama Katolik, tetapi dia juga berhasil mentobatkan banyak sekali orang. Jadi, ketika Santo Fransiskus Xaverius ini bepergian untuk menyebarkan agama Katolik, saat itu juga banyak sekali orang yang akhirnya bertobat dan mengikuti Kristus. Nah, dikatakan juga bahwa Santo Fransiskus Xaverius ini adalah orang kedua yang paling banyak mempertobatkan banyak orang. Jadi yang pertama adalah Santo Paulus, yang kedua adalah Santo Fransiskus Xaverius. Jadi begitu hebatnya dan begitu banyaknya orang yang bertobat karena Santo Fransiskus Xaverius, sampai ia dinobatkan menjadi orang nomor 2 yang paling banyak mentobatkan orang. Nah, jadi adik-adik juga boleh meneladani hidup dari Santo Fransiskus Xaverius. Nah, Santo Fransiskus Xaverius ini boleh menjadi terang dan menyebarkan agama Katolik ke orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah, lalu mungkin adik-adik berpikir, terus kita juga harus mengajarkan agama Katolik tak ke orang-orang? Nah, adik-adik tidak harus menyebarkan agama Katolik, tetapi adik-adik bisa mulai dari hidup secara baik dulu. Nah, adik-adik bisa meneladan menjadi rajin baca Alkitab misalnya. Rajin baca Alkitab, akhirnya adik-adik tahu tentang cerita-cerita dulu. Nah, nanti adik-adik misalnya cerita ke teman-temannya adik-adik. Kemarin aku baca cerita ini, cerita Nabi Nuh misalnya. Terus nanti teman-temannya mungkin ada yang tertarik juga. Nah, terus Santo Fransiskus Xaverius ini juga sangat suka membantu orang yang menderita. Jadi adik-adik juga harus saling menolong sesama. Misalnya ada orang-orang yang kesusahan, adik-adik harus membantu. Nah, terus adik-adik juga mungkin bisa menjadi misdinar untuk yang cowok-cowok kalau misalnya mau. Nah, sekian dari cerita Santo Fransiskus Xaverius hari ini. Nah, minggu depan kira-kira kita belajar santo-santa apa lagi ya? Nah, silahkan adik-adik tunggu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang mau adik-adik tanyakan, bisa lewat Instagramnya Bia @bia_kosapa. Atau kalau misalnya adik-adik mempunyai kontak kakak-kakak Bia, adik-adik bisa langsung tanyakan. Nah, sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik, setelah kita Bia online, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memperbolehkan kami Bia walaupun secara online. Ya Tuhan, berkatilah kami sekeluarga agar kami terjauhkan dari segala mara bahaya dan segala penyakit. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.